Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Anissa Della, NPM 23411115 dari kelas MNJ 23B. Video ini saya buat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas infografis mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Asgab Asnan Siregar, SH.MH. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ciri-ciri perempuan yang disebutkan dalam Al-Quran. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas nikmat sehat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kita pada kesempatan kali ini. Di sini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kesucian dalam hati. Perempuan yang disebutkan memiliki kesucian hati dan keimanan yang mendalam. Contohnya Maryam, ibu Nabi Isa, yang terkenal dengan ketabahannya dan dedikasinya dalam beribadah. Poin kedua yaitu ketaatan dan ketabahan. Sejumlah perempuan dalam Al-Quran menunjukkan ketaatan dan ketabahan dalam menghadapi cobaan. Misalnya istri Nabi Lut alaihissalam yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dihadapkan dengan ujian yang berat. Poin ketiga ada kebaikan akhlak Al-Quran yang juga menyoroti kebaikan akhlak perempuan. Sebagai contoh, istri Firaun yang mengadopsi Nabi Musa alaihissalam menunjukkan kasih sayang dan pedulinya yang luar biasa. Poin keempat yaitu kemandirian dan kelembutan. Dalam beberapa ayat, perempuan dalam Al-Quran juga digambarkan sebagai sosok yang mandiri namun lembut, seperti istri Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Sarah, yang menunjukkan kesabaran dan kelembutannya. Wanita akan menjadi sosok yang paling mulia dan indah apabila ia mampu memenuhi segala syariat Islam. Ketika seorang wanita dapat menjaga dirinya demi kepentingan agama, maka ia akan menjadi sebuah perhiasan dunia yang elok dipandang dan baik akhlaknya. Hal tersebut sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Dunia adalah kenikmatan dan sebaik-baiknya kenikmatan dunia adalah wanita salehah." Hadis riwayat Muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengabdikan kisah para wanita salehah di dalam wahyu terakhirnya, yaitu Al-Quran. Sebagaimana Siti Maryam binti Imran yang hidupnya sering dikisahkan dalam Al-Quran dan namanya dijadikan salah satu surat di dalamnya. Selain Siti Maryam, nama para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Mereka adalah gambaran wanita salehah dalam Al-Quran yang bisa dijadikan panutan bagi para muslimah. Berikut wanita salehah dalam Al-Quran. Yang pertama, Qanitat. Qanitat artinya sangat patuh dan taat dalam menjalankan perintahnya. Wanita akan dianggap salehah jika ia selalu mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah firmankan. Sebab itu maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena itu Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan musyuznya. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Yang kedua ada syarikat. Syarikat ini dimaknai sebagai sifat dan perilaku yang jujur dan benar kepada diri sendiri, Allah maupun sesama manusia. Untuk menjadi wanita salehah, perkataan apapun yang keluar dari mulutnya harus ucapan yang jujur dan benar, apa adanya. Al-Quran menegaskan, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu, dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar." Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Yang ketiga ada syabirat. Syabirat juga termasuk salah satu ciri wanita salehah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Syabirat berarti sabar dalam menghadapi ujian, tidak pantang menyerah, apalagi putus asa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat
sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Yang keempat ada khasyat. Khasyat yakni khusyuk dalam memelihara hubungannya, itu ibadah, dengan Sang Maha Pencipta. Wanita yang memiliki hubungan baik dengan Tuhannya termasuk wanita salehah yang hidupnya penuh dengan keberuntungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Yang kelima ada syaimat. Syaimat bisa juga dimaknai sebagai amal ibadah puasa. Namun puasa yang dimaksud bukan hanya sekedar menahan rasa lapar dan haus saja, melainkan juga menahan diri dari segala larangannya. Wanita yang selalu berpuasa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Yang terakhir ada zahirat. Zahirat berarti mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita yang salehah sudah tentu akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan susah maupun senang, sempit ataupun lapang. Sebab menurutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menolong hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Nah, dalam mengenali ciri-ciri perempuan dalam Al-Quran, kita dapat memetik pelajaran berharga untuk membentuk karakter dan kepribadian yang islami. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari keteladanan perempuan-perempuan mulia dalam Al-Quran untuk menjadi individu yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.